Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi
kami semuanya secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Yunus Dwi Prakoso dengan Sela Dian Pertiwi. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu. Tuhan, bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih. Saya ajak kita semua yang ada di tempat ini, mari kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua, dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Yunus Dwi Prakoso dengan Sela Dian Pertiwi. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, mestinya sangat bahagia bersama dengan keluarga, dan kita semua yang hadir di tempat ini, kita juga ikut berbahagia dengan mempelai berdua. Mempelai berdua, selama kalian pacaran, apakah kalian berdoa? Yunus Dwi Prakoso, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Sela Dian Pertiwi ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Sela Dian Pertiwi, apakah engkau berdoa bahwa Yunus Dwi Prakoso adalah pasangan hidupmu? Kalau Anda berdua sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, kalau Anda berdua sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu dan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat, itu harus jadi satu iman, ya, satu percaya. Saya sudah berdoa, saya sudah minta, dan Tuhan memberikan yang terbaik. Kalau sudah Tuhan memberikan yang terbaik, gak usah mikir cari yang lain.
Tuhan sudah beri yang terbaik. Dan itu harus menjadi dasar dalam kehidupan Anda berdua. Nanti dalam membangun rumah tangga, kalian berdua menghadapi berbagai tantangan dan secara khusus apa yang kau harapkan dari pasanganmu, tidak semua harapanmu itu ada padanya. Ada kelebihan, ada kekurangan, ada yang disenangi, ada yang tidak disukai. Tapi dengan yakin saya sudah berdoa, Tuhan tidak salah memberikan itu yang terbaik. Itu yang membuat sebuah rumah tangga kokoh. Anda berdua sudah berdoa harus yakin. Dan saat ini juga saya ajak Anda berdua sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau sungguh-sungguh berdoa, firman Tuhan berkata, Tuhan melihat umatnya dan Tuhan hendak mencurahkan berkatnya, kekuatannya, anugerahnya kepada orang yang bersungguh hati mencarinya. Oleh sebab itu mempelai berdua, saya ajak hari ini minta sungguh-sungguh, saat ini minta Tuhan berkati pernikahan saya. Demikian juga kedua orang tua yang sudah berdoa untuk putra-putrinya harus dan juga minta pada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan anak-anak saya. Saudara yang dikasih Tuhan, pernikahan adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita semua tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Kita dikandung, kita dilahirkan, kita dibesarkan dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Jadi demikian juga mempelai berdua, masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia, itu tergantung rumah tangga orang tuanya. Kalau rumah tangga orang tuanya rukun harmonis, kemudian perhatian pada anak-anaknya, maka masa kecilnya mereka bahagia. Saudara yang dikasih Tuhan, rumah tangga yang dibangun dalam damai sejahtera, saudara sekalian, dalam kelemah lembutan, yang harmonis, itu seisi rumah akan mengalami berkatnya. Ya. Ada kebahagiaan. Kalau bahagia, firman Tuhan berkata, sehat. Lalu kalau berbahagia itu semua jadi indah, saudara sekalian. Tapi kalau rumah tangga tidak dibangun dengan baik, itu menjadi penderitaan yang berkepanjangan. Benar saudara ya, itu menderita yang berkepanjangan. Sampai kalau tidak tahan sampai terjadi perpisahan, terjadi perceraian. Dan saudara saat ini Anda hadir tempat ini, rumah tangga saudara seperti apa saya tidak tahu. Tapi ada rumah tangga yang seperti medan perang. Maksudnya begini saudara, suasananya seperti medan perang. Ribut terus, bertengkar terus. Suami istri saling menyerang, saling melukai. Nah, seperti medan perang, suasananya panas. Kalau suami melukai istri apalagi KDRT, itu bukan istri saja yang terluka. Tapi ketika anak melihat bapaknya KDRT, anak itu terluka saudara. Jadi demikian juga kalau istri itu maki-maki suaminya, tidak menghargai suaminya, anak juga terluka. Kalau rumah tangganya tidak rukun saudara, bukan hanya dua orang seisi rumah, tapi nyangkut lagi orang tuanya mertua, ikut pikiran saudara. Maka rumah tangga itu sangat penting, amat penting. Kalau kita baca saudara, Alkitab diawali sebuah kehidupan rumah tangga, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian diakhiri perjanjian lama, Tuhan mengingatkan supaya mereka kembali kepada bapak-bapak, anak-anak kepada bapak, saudara sekalian, pulihkan rumah tangga. Perjanjian baru diawali kehidupan rumah tangga dari Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria. Di akhir Alkitab saudara sekalian kita Wahyu, pernikahan anak domba Allah. Jadi saudara, Tuhan juga melakukan mujizat pertama, bukan menyembuhkan orang sakit, bukan ngusir setan, bukan membangkitkan orang mati, tapi mengubah air menjadi anggur di sebuah pernikahan. Jadi pernikahan sangat penting. Saudara sekalian saat ini di tempat ini Anda bahagia atau tidak sangat ditentukan rumah tangga Anda. Rumah tangga Anda seperti medan perang atau seperti rumah perkabungan. Cinta sudah hilang. Kasih sudah melayang, lenyap. Pengharapan sudah hilang. Kemesraan sudah hilang. Yang ada adalah air mata, kesedihan. Tidak ada kesetiaan. Itu melukai saudara. Ya. Tapi biarlah rumah tangga mempelai berdua seperti rumah pesta. Nah, kalau rumah pesta kan bahagia, sukacita. Tapi yang lebih penting,
rumah tangga Anda seperti Taman Eden. Karena pertama kali pernikahan dibangun di Taman Eden. Taman Eden berbicara apa? Di mana Tuhan hadir. Jadi kalau kita ingin saudara rumah tangga kita seperti Taman Eden, undang Yesus masuk dalam hidup saudara, masuk dalam bahtera rumah tangga saudara. Dan jadikan Tuhan pusat hidupmu. Jadikan Tuhan pemimpin dalam hidupmu. Firman Tuhan Alkitab menjadi standar kebenaran. Maka rumah tanggamu ada dalam hadirat Tuhan dan rumah tanggamu seperti Taman Eden di bumi ini. Kalau Anda berdua, mempelai berdua ingin rumah tanggamu seperti Taman Eden, undang Yesus masuk dalam bahtera rumah tanggamu. Tapi ingat, iblis juga ingin masuk. Di Taman Eden, iblis masuk. Dan iblis mulai menggoda dan berusaha merusak sebuah kehidupan rumah tangga. Dan iblis akan membujuki supaya mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Begitu tidak taat, penderitaan terjadi. Jadi kalau ada rumah tangga yang tidak bahagia, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangga mereka bahagia. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi pasti saudara. Kalau melakukan firman Tuhan, sekalipun Tuhan izinkan ada badai ekonomi, badai kesehatan, badai apapun. Tapi kalau mereka bangun dalam kebenaran firman Tuhan, pasti rumah tangganya diberkati dan bahagia. Oleh sebab itu dari gereja rindu supaya mempelai berdua diberkati dalam kehidupan rumah tangga Anda berdua, maka gereja memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu sebuah Alkitab yang dari gereja berikan kepada mempelai berdua, bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Saudara, kalau kita melakukan firman Tuhan, maka sebenarnya kita hidup di jalannya Tuhan. Tuhan yang menciptakan dunia dengan segala isinya, yang menciptakan manusia, dan yang juga merancangkan pernikahan. Ya baliklah kepada rencana Tuhan, pasti bahagia. Sekali lagi iblis selalu berusaha merusak, supaya manusia itu tidak bahagia. Tuhan menciptakan pernikahan itu pertama saudara sekalian, satu laki dan satu wanita. Dan Tuhan memberkati mereka dan Tuhan berfirman mereka bukan lagi dua tapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, akibat dosa, manusia harus menderita. Sebenarnya ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, enggak pernah namanya ada rasa takut, khawatir, iri hati, kebencian, enggak ada. Tapi begitu jatuh dalam dosa, ketakutan, kekhawatiran muncul saudara. Lalu juga rencana Tuhan jadi rusak juga. Pernikahan juga demikian saudara. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, begitu baru Kejadian pasal 6, baru 6 pasal saudara. Manusia bertambah banyak, tapi Tuhan melihat manusia itu tambah jahat. Lalu mereka kawin mengawinkan, sudah pernikahan itu tidak seperti yang Tuhan rencanakan. Seseorang punya pasangan lebih dari satu. Laki punya istri lebih dari satu, wanita punya suami lebih dari satu. Poligami, poliandri terjadi. Begitu tidak sesuai firman Tuhan sudah tidak bahagialah. Kalau ada suatu rumah tangga yang sudah baik-baik, lalu suami pengen punya istri lagi. Badai datang dalam rumah tangga itu. Istri mana yang mau dimadu saudara? Kalau mau jujur tidak ada saudara. Ya. Kalau mau jujur, tidak ada saudara. Lalu demikian juga kalau mau jujur, anak juga tidak bangga. Kalau bapaknya kawin lagi ketika ibunya masih ada. Dia tidak akan cerita-cerita, dia akan tidak bangga. Wah bapakku hebat, mau kawin lagi. Bapakku hebat. Ya. Ini istri yang keberapa? Wah, tidak saudara. Tidak. Lalu saudara mertua mana yang juga rela saudara anaknya dimadu? Kalau mau jujur.
Enggak juga saudara. Karena semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tidak mendatangkan kebahagiaan. Saudara, dari satu rumah tangga, anak-anaknya satu ayah satu ibu, ya, seayah seibu, itu pun bisa bertengkar gara-gara warisan. Belum lagi ada tiri-tirinya. Kacau, saudara. Lalu saudara sekalian, apa yang Tuhan firmankan, apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Tapi iblis itu selalu ingin merusak. Apa yang Tuhan kehendaki supaya dipersatukan, ingin dirusak. Kalau mempelai berdua datang ke sini, saya tanya, kenapa kamu mau menikah? Namamu, panggilan akrabnya siapa? Yunus. Sela. Yunus, kamu menikahi Sela. Kenapa kamu mau menikah sama Sela? Enggak, kenapa kamu mau menikah dengan Sela? Hah? Gercocok dok? Nah, cintakah kamu? Nah, pasti orang kalau mau menikah karena cinta, karena kasih. Kenapa kamu mau tinggal dengan dia? Aku cinta. Ketika kamu mulai pendekatan dengan Sela, orang tua akan tanya, itu siapa itu? Teman gadismu itu siapa? Itu Sela. Itu temanmu. Udah, aku jatuh cinta sama dia. Bu, lamar ke bu. Pak, dilambarkan. Kenapa? Karena jatuh cinta. Kasih. Ketini datang karena kasih. Allah itu kasih. Maka pernikahan harus didasarkan kasih. Kenakanlah kasih di atas semuanya. Yang mempersatukan. Yang mengikat, yang mempersatukan, dan yang menyempurnakan. Kasih bukan uang. Bukan jabatan, bukan wajah. Tapi kasih dari Tuhan. Pekerjaan iblis merusak. Pergi ke pengadilan. Kenapa gugat cerai? Aku benci. Sakit hati Pak. Kecewa. Kalau ke sini ada berkata, aku mau kawin dengan dia karena saya kecewa dengan dia. Tidak ada saudara ya. Karena cinta. Aku menikah dengan dia karena aku benci dia. Aku tak kawin dengan dia. Tidak ada. Allah kasih. Pekerjaan iblis dari neraka. Kebencian yang dikeluarkan saudara. Itu yang rusak. Kasih nyatukan, kebencian menghancurkan. Sudah jelas. Sumbernya itu saudara. Kalau sumbernya jernih, ngalirnya jernih. Sumbernya kotor, ngalirnya kotor. Kalau sumbernya kasih, ngalirnya kasih. Kalau sumbernya kebencian, ngalirnya kebencian. Maka kebenaran harus ditegakkan dalam hidupmu. Percayaan itu benar-benar menghancurkan ya. Suami istri itu seperti kepala dan tubuh. Jadi kalau hakim memutuskan sebuah perceraian, itu sama dengan dipenggal. Kepala dan tubuh dipenggal. Pisah. Matilah rumah tangga itu. Dua-duanya terluka. Akibatnya juga anak. Anak terluka batinnya sejak kecil. Begitu kalian menikah ya, kalau bertengkar satu hal, jangan berkata cerai. Itu bagi anak itu perkataan yang menakutkan. Itu mengkhawatirkan. Membuat jiwanya tertekan. Bertengkarlah. Bertengkar masalah apa? Masalah uang, ya uang, tidak ngoper, bertengkar uang. Kenapa uang? Ya semua ribut apa? Uang, jangan kemana-mana. Kalau ribut gara-gara makanan, kepedesan ya harus ngomong gitu. Masalah kok masak pedes, bertengkar situ. Jangan bawa, ora pedes, ini ngomongku ngomong. Ya itu kan omahmu, wis ngangkut keluarga, wis itu wis kacau lagi saudara ya. Bisa nyangkut kemana-mana. Kok nyangkut orang tuanya, pantes kowe anak ibu. Kowe jadi mertuamu kan gitu. Kalau menikah dua keluarga itu jadi satu. Jadi ini bapak ibumu ya. Ini nanti pertuamu itu ya bapak ibumu.
Jadi harus bangga dengan mertuanya. Ya, harus nerima. Jadi kalau begitu menikah itu masuk keluarganya si A, ya masuk di keluarganya si A. Sudah jadi bagiannya dia. Ya kena, misalnya ya, mertuanya ditangkap KPK gara-gara korupsi, ya kena dampaknya. Mertuamu ya korupsi, ya kena. Kena dampaknya. Tapi nih mertuanya saudara diangkat jadi wali kota. Wah, mertuamu jadi wali kota. Iya, jadi wali kota. Oh, gagal sekali saudara ya. Tapi nih korupsi. Oh, wis meneng-meneng wae. Saudara. Tapi tidak bisa, itu keluarga pernikahan itu seperti itu. Tuhan ciptakan pernikahan. Ajaib saudara ya. Ajaib. Pernikahan itu rancangan Tuhan yang ajaib. Tapi sayang manusia itu saudara tidak menghargai pernikahan. Kawin asal kawin, cerai-cerai saudara sekalian. Lalu anak yang dilahirkan menderita. Perceraian itu memisahkan dua keluarga. Jadi bekas ya, bekas besan. Gara-gara cerai kan jadi bekas besan. Bekas mantu, bekas mertua, bekas bojo. Jangan kau buat apa yang Tuhan berikan menjadi sebuah bekas. Bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Kau buat bekas-bekas. Sesuka-sukanya, semau-maunya saudara. Menikah semau-maunya, sesuka-sukanya. Semua yang kita lakukan, pada akhirnya kita harus di hadapan Tuhan. Pernikahan mempelai berdua, Yunus sama Sela. Lembaran pertamamu, akte pemberkatan. Lalu akte catatan sipil. Tuhan memberikan hari-hari Anda hidup bersama-sama. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Tuhan yang memulai, biarlah Tuhan yang mengakhiri. Jangan di tengah jalan diakhiri dengan surat cerai. Tapi biarlah Tuhan yang mengawali, Tuhan yang mengakhiri. Karena kehidupanmu itu dipersembahkan pada Tuhan. Bagaimana engkau jadi suami? Bagaimana engkau jadi istri? Dipertanggungjawabkan. Nah, tadi saya buka, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang sadar bahwa Tuhan itu tahu, Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha kuasa. Jadi segala apa yang kita lakukan, mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi kalau orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, mau selingkuh, orang lain tidak tahu, keluarganya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ketika dia memiliki takut akan Tuhan, dia mesti tidak akan melakukan. Tapi kalau dia melakukan, dia sebenarnya tidak takut akan Tuhan. Seperti Tuhan tahu. Jadi saudara, apa yang ada di dalam pikiranmu, dalam hati, jangan dipikir Tuhan tidak tahu. Isi hatimu kebencian, isi hatimu kepahitan, isi hatimu ngeres. Tuhan tahu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau hidup bahagia, hiduplah sesuai firman Tuhan. Mempelai berdua silakan dibuka di Ulangan pasal 28. Ini saya kasih batas. Ulangan pasal 28. Ayat yang pertama. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala apa yang diperintahkannya, maka Tuhan akan mengangkat kau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu jikalau engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allah. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Saudara, kalau kita ingin hidup kita diberkati Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan, kita tidak bisa mendengar suaranya. Tapi keberadaan Tuhan, Tuhan menyatakan hadiratnya, keberadaannya melalui Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah.
Dan firman itu adalah Allah sendiri. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa firman. Jadi dunia dengan segala isinya, tuh manusia semuanya karena firman Allah itu. Allah yang menciptakan. Jadi dari Alkitab kita bisa tahu. Dan kalau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, maka Tuhan sendiri yang mengangkat, Tuhan memberkati. Jadi tidak peduli dimanapun kau berada, yang penting Tuhan menyertai. Tuhan membuat itu semua berhasil. Lalu apa perintah Tuhan? Sekali kita tidak bisa mendengar, tapi Alkitab itu berbicara bagaimana dunia diciptakan, manusia diciptakan, rencana Tuhan sampai akhir zaman. Semua sudah ada. Sudah tertulis semuanya. Dan melalui Alkitab kita bisa mengerti adanya Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bisa melihat jalannya. Maka Tuhan juga berfirman kepada Yosua ketika Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian. Tuhan mengingatkan, jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kalau Anda berdua ingin hidup rumah tanggamu berhasil, kalau engkau ingin hidup keuanganmu, pekerjaan berhasil, jangan lupa baca firman Tuhan. Baca. Ketika baca diucapkan, sampai telingamu mendengar. Lalu renungkan firman itu, diresapi. Dan kau akan mengerti kehendak Tuhan. Begitu engkau jalan di dalam jalannya Tuhan, maka Tuhan turut bekerja. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat engkau berhasil. Karena Allah yang turut bekerja, maka hidupmu akan beruntung. Lalu apa perintah firman Tuhan? Silakan dibuka Matius pasal 22, pita yang merah. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Satu hari Tuhan Yesus ini ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Orang yang belajar agama, orang ahli Taurat. Mereka sengaja bertanya, mencobai. Mereka bertanya, Tuhan, hukum mana yang paling penting? Tuhan memberikan 10 hukum Taurat melalui Musa. Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan kau menyebut nama Allah dengan sia-sia. Kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh, dan seterusnya, saudara. Ada 10 hukum Taurat. Lalu sengaja ditanya Tuhan Yesus, mana yang paling penting? Kalau Yesus menjawab, yang paling penting satu, apa disebut satu, berarti yang lain kurang penting. Jebakan. Tapi Tuhan menjawab demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi pada dua hukum inilah seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab kalau diringkas dua hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadahmu? Orang banyak beribadah, tapi apa sungguh dia beribadah? Anda tanya saudara. Badannya memang di rumah ibadah, tapi belum tentu hati dan jiwanya itu kepada Tuhan. Menjauh dari Tuhan. Apakah kau sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Menjauhi kejahatan dosa. Ngerti saudara ya, firman tapi hidupnya tetap berdosa. Itu namanya tidak takut akan Tuhan. Karena dia merasa Tuhan tidak ngerti, Tuhan tidak tahu. Nah, nomor satu itu hubunganmu dengan Tuhan. Kualitas hatimu, sikap hatimu seperti apa. Maka benar-benar Tuhan itu jadi pusat hidupmu. Apakah sungguh-sungguh firman Tuhan itu menjadi pokok kebenaran? Saudara, Tuhan menghendaki kita mengasihi. Tapi kita harus nyadari, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa.
semua yang lahir dari benih Adam, dari benih laki-laki, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara adalah orang-orang berdosa. Semua saudara sekalian, termasuk nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul sama. Upah dosa adalah kematian. Maka semua manusia mengalami kematian. Pada mulanya ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu sempurna. Menurut gambar dan rupa Allah, tidak ada rencana manusia diciptakan untuk mati pada mulanya. Tapi Tuhan sudah memberi perintah, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Dan di situ manusia tergoda oleh iblis, tertipu oleh iblis, akhirnya makan buah pengetahuan baik dan jahat. Maka sejak saat itu proses kematian terjadi. Dan kita semua benih dari Adam, benih dari laki-laki. Maka saya dan saudara juga demikian. Proses kematian itu berjalan, hari demi hari berjalan sampai tiba waktunya kita meninggal. Proses penuaan tetap terjadi, tidak bisa dihindari. Proses pengerusakan terjadi karena akibat dosa. Dan bukan hanya kematian, tapi masuk neraka. Dan firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya buktikan ya, bahwa kita semua orang berdosa. Yunus dan Sela, hukum yang kelima tadi, hormatilah orang tuamu. Jujur ya Yunus sama Sela. Yunus pernah kurang ajar sama bapak ibu? Berontak sama bapak ibu? Ayo. Wah kanggo mikir kok. Tidak pernah. Bahaya, ngaku pernah gitu. Sela? Sering? Ya. Semua pernah saudara. Gitu. Tapi siapa yang ngajari? Yunus siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Tidak ada. Nanti kamu punya anak, nanti anakmu ya kurang ajar sendiri. Nanti kurang ajar sama kamu. Nanti berontak kepada kamu. Benih laki-laki itu sudah bawa tabiat dosa. Hukum yang 9, jangan berdusta. Kalian pacaran berapa lama? 3 apa? 3 bulan? 3 tahun. Ya. Selama 3 tahun kalian pacaran. Jujur ya Yunus, pernah tidak bohong sama Sela? Jujur. Nah, pernah. Sela, kowe kawin baik pembohong loh. Di sini yang jadi suami berani berkata aku tidak pernah bohong sama istri. Ada yang jadi istri berani berkata aku tidak pernah bohong sama suami. Siapa yang ngajari kita bohong? Siapa yang ngajari? Ada gurumu yang jadi guru pembohong? Tidak ada, dari diri sendiri. Tabiat dosa itu sudah ada. Nanti anakmu juga gitu. Tidak usah diajari bohong, nanti bohong sendiri. Tabiat dosa itu sudah ada. Maka kita berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Benih dari laki-laki sudah bawa tabiat dosa. Oleh sebab itu kasih Allah yang begitu besar. Maka Allah sendiri firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Atas kehendaknya. Karena tidak ada satu yang benar. Maka satu-satunya manusia yang dilahirkan tidak berdosa. Hanya Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki. Adalah firman Tuhan. Tapi dia datang ke dalam dunia dengan satu tujuan. Dia tebus dosa semua manusia. Dosa saya dan saudara Tuhan bayar. Dengan mati di atas kayu salib. Saudara, salib itu adalah kekuatan Allah, kasih Allah yang terbesar. Karena salib itulah kita diselamatkan. Karena salib itulah kita diampuni. Karena saliblah kita ditebus, saudara sekalian. Manusia, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia itu berjuang supaya bisa berkenan kepada Tuhan dengan usahanya. Tapi gak bisa saudara. Mau hidup saleh, kesalehanmu seperti apa? Mau buat amal, seberapa besar amalmu? Kalau Tuhan tidak memberkati dulu, kalau Tuhan tidak memberi, kamu bisa berbuat apa?
Gak bisa apa-apa. Saudara sekalian, manusia lemah. Begitu otak kita digoncang sidik saja sudah buyar semua kok. Pendarahan otak begitu dia sadar, lalu malah keluarganya tanya, ki sopo ya? Ki siapa? Kayak suruh kenali saudara. Sudah buyar semua. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Hidup kita mau berjuang seperti apa? Di hadapan Tuhan mau banggakan diri dengan segala perbuatan apa? Tuhan berkata semua seperti sampah. Karena Tuhan sendiri buat jalan. Allah itu kasih. Allah Maha Kasih dan Maha Penyayang. Bukan sekedar sebutan. Tapi dia buktikan. Aku mengasihi umat yang kuciptakan. Dan buktinya aku jadi sama dengan dia untuk nanggung dosanya. Itu saudara. Jadi Yunus, ketika engkau bertobat, engkau jadi milik Tuhan. Kau sudah jadi anak Allah. Menjadi milik Tuhan. Selah dan milik Tuhan. Jadi Anda harus sadar. Pasanganku milik Tuhan. Keluargaku juga milik Tuhan. Besok anakku juga milik Tuhan. Semua datang daripada Tuhan. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, hidup kita, kalau kita seperti itu saudara. Jadi kalian nanti berumah tangga, di mana kalian tinggal, masuk di satu tempat, di lingkungan yang baru, RT, RW yang baru, biarlah Bapak RT, RW-nya senang. Wah, ini ada rumah tangga yang baru, Bapak Ibu Yunus, dan kalian jadi rumah tangga yang rukun, yang menjadi rukun yang baik. Dan sehingga orang bisa berkata, ini pasti rumah tangganya orang Kristen, rukun, harmonis. Standarnya standar ilahi, satu laki, satu wanita, diikat dalam kasih. Nah, mesti seperti itu. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Lalu yang kedua, kalau kalian ingin bahagia, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kasih itu tidak sekedar buah bibir ngomong tok, tapi perbuatan. Allah Maha Kasih, Tuhan buktikan kasihnya. Menyediakan segala kebutuhan umat manusia, bahkan menyediakan pengampunan. Nah, kasih harus dinyatakan. Yunus, kamu mengasihi Sela, benar. Sela juga mengasihi Yunus. Oke, kalau kalian sudah jadi suami istri, Sela, setelah jadi istri apa yang kau lakukan untuk Yunus? Yo, kalau kamu sudah jadi istri, terus apa yang kamu lakukan untuk Yunus? Menghormati dan melayani. Menghormati dan melayani. Kira-kira kalau engkau lakukan itu, Yunus bahagia enggak? Bahagia. Nah, gitu, harus bahagia. Kamu dapat aku, kamu pasti bahagia. Jadi istri harus begitu. Kamu dapat aku, kamu bahagia. Lalu pikiranmu pasti berjuang untuk kebahagiaan suamimu. Kau akan berdoa untuk suamimu. Kau ingin berbuat baik untuk suamimu, menyenangkan suamimu. Ya, istri yang baik mesti ngerti senangannya bapaknya, suaminya. Dan tahu apa yang tidak disukai. Dan dia yang tidak disukai pasti menghindari. Yang disukai sering dibuatkan. Ngerti. Nah Yunus, kamu bahagia dapat Sela. Lalu apa yang kau lakukan untuk Sela? Menjadi pemimpin dan membimbing dia. Jadi pemimpin yang dan membimbing. Gelem dipimpin harus dibimbing tok. Ora gelem ya, tak gelem kok. Tanggung jawab seorang suami yang pokok apa? Ya, menghidupi. Ya, memberi nafkah, ya. Kamu sudah kerja? Berapa sih yang kau berikan pada Sela istrimu? Sebagian pas semua? Lah bingung. Lah bingung, ukuran kasih itu di situ. Ayo, berapa yang kau berikan? Allah begitu mengasihi umat manusia. Dia berikan hidupnya, dirinya. Dia berikan dirinya, firman-Nya jadi manusia. Itu kasih yang benar. Itu nilai kasihnya yang tidak bisa dipikir oleh manusia. Otak kita tidak cukup bisa memikirkan. Allah kok mau jadi manusia? Tidak tekan otak kita. Tapi kalau engkau buka hatimu, hati nuranimu,
baru bisa mengerti. Begitu besar kasih Allah. Sampai Allah sendiri jadi manusia. Kau akan menghormati pengorbanannya. Saudara, iblis itu paling benci dengan salib. Karena salib itu kekalahannya dia. Dia berusaha menyalibkan Yesus, saudara sekalian, karena dia ingin membunuh Yesus. Pikirnya kalau Yesus itu mati, saudara, dia senang. Tidak taunya, itu justru rancangan Allah untuk membuktikan kasihnya. Maka benci sekali dengan salib itu iblis itu. Karena dia kalah, kekalahannya di situ. Dan itu saudara, salib itu yang menghancurkan dosa. Salib itu yang mendatangkan pengampunan. Salib itu bukti kasih Allah yang besar. Saudara, itu gambarkan juga yang begini itu hubungan antar manusia, begini hubungan Allah dengan manusia. Salib ya. Yang vertikal hubungan kita dengan Tuhan, yang horizontal sesama manusia. Yang diikat oleh kasih. Berapa? Tadi belum dijawab ya. Sebagian apa semua? Semua, kepeksora. Semua. Ya, itu cinta itu seperti itu, semua. Seamplop itu. Kalau ditransfer ini kerentingnya bojone. Bukti kasih. Memang salah satu masalah yang menjadi pemicu masalah dalam rumah tangga adalah keuangan. Kalian sudah mengikuti bimbingan pernikahan? Lakukan, ikuti apa yang diajarkan. Keuangan dikelola bersama-sama, itu paling baik. Dikelola bersama-sama, kalau sudah jadi suami istri itu terbuka. Dalam semuanya. Smartphone-mu di password enggak? Nah, punyamu? Ya. Oh ya, harus tahu. Nah, besok gitu suami istri, kalau di password, pasangannya harus tahu. Itu sebenarnya yang menolong diri kita sendiri. Karena melalui smartphone itu banyak godaannya. Kalau sampai sudah di password, pasangannya sampai tidak boleh lihat, oh itu ada apa-apa itu. Pasti. Itu pasti ada macam-macam saudara. Banyak rumah tangga yang rusak hancur. Gara-gara smartphone. Dan itu pasti diawali pasangannya tidak boleh tahu. Terus dia main terus, tapi tidak boleh tahu. Kalau ditanya, itu apa? Oh, temanku, ngokoknya alasan tok. Tapi tidak boleh tahu. Begitu pernah gitu ya, istrinya menemui, dia ke kamar mandi, belum sempat mati, dibuka sama istrinya, dibuka WA, wah tahu. Istrinya kan omongannya lawan jenis sudah terjadi pertengkaran, banyak masalah. Maka keterbukaan. Pernikahan itu demikian juga. Suami istri terbuka satu dengan yang lainnya. Tidak memberi kesempatan pada iblis dan keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Ngelola keuangan bersama-sama, meh ngomong apa, mau dikelola bersama-sama, entek ya bersama-sama, tanggung jawab bersama-sama, orang nyalakan, kowe boros kowe ora iso golek duit sing akeh lah, padu sudah. Jadi kalau dikelola bersama-sama, tidak menyalahkan. Wah iya duit boros ya, ya sudah. Diawali ya, mesti dicatat. Dapat berapa, punya berapa, kuncinya adalah jangan besar pasah daripada tiang. Jangan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Harus pengeluaran lebih kecil. Harus bisa nabung. Itu baru keuanganmu sehat nanti. Salah satu itu. Saling mengasihi. Nah, kalau engkau saling mengasihi, kau bahagia. Rumah tanggamu akan bahagia. Buat orang yang kau cintai, bahagia. Menikah itu seperti itu. Jangan buat pasanganmu susah. Jangan nyakiti hati pasanganmu. Kalau perbuatanmu itu nyakiti hati pasanganmu, sudah jangan kau lakukan. Karena kalau orang yang sakit hatinya, dia tidak bisa bersyukur bagi Tuhan. Dan dia akan terhilang dari Tuhan, saudara. Dan gara-gara itu kita membuat orang lain jadi kehilangan kasih karunia Tuhan. Iya, kalau rumah tangga tidak dibangun baik, saudara, anak-anaknya itu terus kemudian pahit hati dengan orang tuanya.
kecewa dengan rumah tangga orang tuanya, dia ini tidak bisa bersyukur pada Tuhan. Akhirnya dia menjadi orang yang masuk neraka nanti. Maka Tuhan mengingatkan benar-benar pernikahan itu. Ya, sesuatu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Ya. Ini Bapak Ibunya Yunus. Bisa berdiri sebentar Bapak Ibu. Saling berhadapan. Sudah berapa tahun menikah? Tahun berapa Pak? Tahun berapa Bu? 85. 85 berarti 38. Ya, 38 tahun, 85 ya. 38 tahun sudah hidup bersama-sama, dikarunia anak berapa? 2, ini yang Yang kedua, yang kecil. Yang pertama sudah married? Sudah menikah? Sudah. Wah, wis metas kabeh no. Iya. 38 tahun yang lalu. Saya mau tanya, dulu dijodohkan apa dapat sendiri, pacaran sendiri? Oh, ketemu sendiri. Masih ingat ketemunya di mana Bu pertama kali? Hah? Di sawah. Oh, sama-sama jalan di pematang gitu, tempuan reso balik. Wah, ini mundur reso, ini tempuan gitu. Oh, kira-kira itu. Karena saya pernah punya pelanggan jual beras, bakul beras, cerita tak tanyai, kamu gimana bisa dapat suami? Saya dijodohkan Pak, misi umur remaja, masih muda. Saya dijodohkan, sudah ditembung di bawah situ, selesai, wah aku melayu mulai, aku ragil ke sana, enggak mau. Terus suatu saat yaitu di sawah, dia jalan, sana pasangannya dia jalan, bingung pencolating sawah. Iya, dari di sawah ya, oke. Terus mulai pendekatan ya Pak, ya sudah 38 tahun ya hidup bersama-sama. Kalau Bapak sampai hari ini tidak lepas pengorbanan istri, ya, yang melayani, membuat bahagia. Sekarang Pak ucapkan terima kasih sama istri. Terima kasih ya Bu atas perhatiannya. Iya. Bu ucapkan terima kasih sama suami. Iya, sama-sama Pak. Iya, sama-sama Paknya. Iya, silakan Pak dicium istrinya. Iya. Saya lihat Bapak Ibu ini seger-seger. Ibu masih sering ya dicium suami ya? Iya. Loh betul ya, itu sah. Loh, kalau nyium yang lain enggak boleh. Tapi kalau nyium istri, nyium suaminya sah dan sangat sah dan itu yang baik. Karena ketika kita berkata tentang kebaikan kasih dengan tulus, belayan dengan tulus, itu mendatangkan berkat, kebahagiaan. Mesti dibangun demikian. Silakan duduk Pak. Itu Bapak Ibunya Sela. Ya bisa berdiri sebentar. Sudah berapa lama menikah? 22 tahun. Iya. Dijodohkan ketemu sendiri. Oh ya melalui teman. Iya. Dikenalkan gitu. Terus begitu kenal terus tertarik Pak? Pertama ya belum. Oh, belum. Terus tapi sering datang ke rumahnya? Ya sering main gitu. Oh sering main bersama. Nah seperti peribahasa Jawa ya, tresno jalaran saka kulino. Nah, bertumbuh. Sama sebenarnya ya, kita dengan Tuhan itu sama. Seberapa banyak kita bersekutu dengan Tuhan. Seberapa banyak kita memperhatikan firman-Nya. Kasih itu timbul dari situ, saudara. Nah karena sering ketemu, sering perhatian, sering memperhatikan, timbul cinta. Demikian juga sebaliknya, timbul kebencian ya gitu, delok jeleknya, nganjelke, wah itu sing jelek-jelek akhirnya benar-benar enggak senang. Ya, sudah 22 tahun. Ucapkan terima kasih sama istri. Namanya siapa? Mariana. Terima kasih Mariana sudah hidup sama saya sudah 22 tahun. Silakan Pak. Sama-sama.
Silakan Mbak dicium istrinya. Aduh, oh dicium. Waduh, ini serem banget ini bapaknya nyium. Silakan Mbak dicium. Iya, silakan duduk. Tapi saya ajak saudara sekalian, anak suka lihat orang tua yang demikian. Anak senang lihat rumah tangga orang tuanya rukun harmonis, bahagia. Cucu suka lihat opanya kalau rukun harmonis. Saudara, bahwa rumah tangga adalah sebuah anugerah untuk kebahagiaan. Mulai berdua, ingin bahagia, bangun. Buat orang yang kau cintai bahagia. Maka engkau akan bahagia. Buka di pita yang biru, itu prinsip bagaimana membangun rumah tangga. Tuhan itu yang membangun, Tuhan yang ngasih petunjuk. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk pada Kristus. Kalau ingin jadi istri yang bahagia, tunduk dengan suami. Tunduk dalam arti dia kagum dengan suaminya, dia bangga dengan suaminya, dia menghargai suaminya, dia menghormati suaminya, maka dia bisa bergairah dengan suaminya. Bisa mesra dengan suaminya, bisa melayani suaminya dengan baik. Tapi begitu seorang istri, dia mulai tidak menghargai, tidak menghormati suaminya, tidak kagum, tidak lagi saudara sekalian, dia bangga dengan suaminya. Begitu dia tidak seperti itu, langsung dia tidak ada bergairah dengan suaminya. Dia tidak bisa melayani dengan baik. Itu sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang sudah zamannya emansipasi wanita. Tidak pernah berubah. Mungkin istri lebih sukses dari suami, penghasilan lebih besar, jabatan lebih tinggi. Tapi prinsip firman Tuhan tidak pernah berubah. Istri tetap belajar hormat dengan suaminya. Semakin dia kagum dengan suaminya, semakin bahagia. Nah, prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Firman Tuhan berkata, suami kalau ingin menjadi suami yang bahagia, kasih istrimu. Memang suami itu jadi kepala, jadi pemimpin, tapi bukan pemimpin, bukan memerintah. Kasihlah. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban. Seperti Yesus rela mati di atas kayu, rela berkorban. Ketika suami mengasihi istri rela berkorban, bahagia. Bukan mengasihi diri sendiri, cari kepuasan, hawa nafsu, saudara. Gak peduli pasangannya susah, nangis, sakit hati, tidak peduli. Itu saudara sekalian, bukan suami yang mengasihi istri. Mengasihi istri, pasti saudara, ingin membuat istrinya bahagia, melindungi, menjagai. Membuat suami sebagai kepala, memberi pengayoman, rasa aman seisi rumah. Memberikan rasa tentram dalam seisi rumah. Itu mestinya seperti itu. Prinsip yang ketiga, hai anak hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Ketika engkau menghormati orang tuamu, panjang umur dan bahagia. Nanti kalau engkau punya anak, didik anakmu dalam kasih dan disiplin di dalam Kristus. Sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi. Kalau engkau bangun dengan kebenaran firman Tuhan ini, maka rumah tangga menjadi kokoh dan diberkati Tuhan. Dan bahagia, harmonis. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Bunga bisa ditaruh dulu, saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya, sebagaimana adanya, ada kelebihan, ada kekurangan. Lihatlah, seperti yang Tuhan lihat, Tuhan sudah memberikan jodoh yang terbaik. Sebelum Anda dipersatukan terlebih dahulu, Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu. Pada saat kau membaca ikrar, dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi. Ya. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, Anda berdua bisa menggenapi setiap ikrar janji. Saya ajak Anda berdua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, sani dua insan yang kau kasih, Yunus Dwi Prakoso dengan Sela Dian Pertiwi, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka, biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, mereka dapat mengenapkan ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus.
Kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Yunus Dwi Prakoso. Pada saat kau membaca, ingat Tuhan sendiri menjadi saksimu. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Yunus Dwi Prakoso, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Sela Dian Pertiwi yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Sela Dian Pertiwi, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Sela Dian Pertiwi, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Ya, Yunus bisa bantu. Yunus Dwi Prakoso yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun miskin, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Kristus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Yunus, kenakan cincin kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan pada Stella. Silakan. Stella menyatakan cintanya kepada Yunus dengan kasih yang murni dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus. Silakan mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Ini saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya pada Tuhan. Serahkan hidupnya
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Yunus Dwi Prakoso dengan Sela Dian Pertiwi, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Yunus Dwi Prakoso dengan Sela Dian Pertiwi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Yunus Dwi Prakoso, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan berkati Sela Dian Pertiwi, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengadam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dalam rumah tangganya. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan kembali posisi semula. Kembali saling berhadapan. Yunus, kau sudah jadi suami, kau berhak membuka cadar sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian berdua terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Terbuka dalam segala sesuatunya. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman dan tidak memberi kesempatan pada iblis. Termasuk tadi HP, rekening, keuangan, terbukalah satu dengan yang lainnya. Dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya, bisa ditaruh dulu. Anda berdua sudah jadi suami istri, ya. Yunus, nyatakan kepada kita semua bahwa engkau suami dari Sela. Istri saya Sela,
Sela istri saya, kalau tidak Sela bukan istri saya. Istrimu siapa? Sela. Sela. Iya. Jadi bukan yang lain ya. Ya, silakan. Suami saya Yunus, Yunus suami saya. Kalau tidak Yunus, bukan suami saya. Iya. Suami ini Sela siapa? Yunus. Yunus, iya. Silakan Sela pegang pundak suamimu dengan mesra. Inilah pria yang akan menemani hidup engkau. Ya. Dan juga Yunus pegang pinggang Sela, inilah wanita yang menemani engkau. Kau akan hidup bersama-sama, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Jadilah teman, jangan jadi musuh. Nanti kalau jadi musuh ya benar-benar musuh dalam selimut ya. Jadi teman, teman seperjalanan. Mungkin Tuhan memberi kau hidup bersama-sama 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Jadilah teman sekerja, membangun rumah tangga kerjasama. Sebagai teman sepenanggungan, kalau ada masalah ditanggung bersama-sama. Bukan cari siapa benar siapa salah, tapi ditanggung bersama-sama. Dan lebih penting, menjadi teman pewaris kasih karunia. Supaya kalian saling menolong, saling membangun supaya pasanganmu menjadi orang yang masuk surga. Ya. Harus saling menolong. Itulah tujuan pernikahan. Supaya kalian saling menolong. Sehingga mereka menjadi anak Allah. Ya. Silakan Yunus berikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Ya, pipi kiri kanan keningnya. Ya, silakan cium suami. Iya. Keningnya. Iya. Gimana kalian senang? Silakan nek senang. Oke. Semua yang menyenangkan dilakukan ya. Semua yang menyenangkan dilakukan. Yang bikin susah, yang bikin sakit hati jangan dilakukan. Maka rumah tanggamu bahagia. Silakan mempelai datang pada orang tua, ucapkan terima kasih sama Bapak Ibu. Kepada orang tuanya Yunus terlebih dahulu, Yunus di hadapan Bapak. Ucapkan terima kasih dulu, berdiri aja, ucapkan terima kasih dulu. Terima kasih Pak, mohon doa restunya. Sudah gitu, ya. Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat silakan. Untuk anaknya. Untuk anak kami berdua, saya sebagai orang tua, saya merestui kamu. Supaya kamu yang membangun rumah tangga baru, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Karena saya tahu bahwa kamu sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sekali lagi saya merestui sebagai orang tua. Terima kasih. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Di dalam doaku kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namamu di hatiku. Gak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu itu. Silakan dicium orang tuanya. Hormati orang tuamu. Pada orang tuanya Sela. Agar lanjut umurmu di bumi. Silakan Sela ucapkan terima kasih. Terima kasih buat Bapak Ibu saya sudah selama kurang lebih 23 tahun ini membimbing, mendukung dan mensupport saya. Doakan kami berdua
bisa memulai bahtera rumah tangga, semoga langgeng sampai maut yang memisahkan. Ya, Bapak Ibu mau ngasih nasihat? Saya sebagai orang tua dari Sela, supaya mereka kalian berdua telah diberkati Tuhan dalam acara pernikahan ini. Pernikahan ini jangan kalian buat macam-macam atau permainan. Berdoa sama Tuhan supaya Tuhan selalu menyertai dalam pernikahan kalian. Tuhan selalu andalkan kekuatan daripada Tuhan. Tanpa Dia kita tidak mampu dalam hal apapun. Dalam sesuatu hal kita harus pasrahkan segala sesuatunya ke tangan Tuhan. Karena Dialah yang mampu mengubah kehidupan kita dari yang buruk menjadi yang terbaik. Bagi anakku Yunus, bimbinglah dia dalam segala hal. Terimalah dia dalam segala kekurangannya. Saya serahkan dia dalam tangan-Mu. Gimana pun caranya Engkau telah membimbing dia, saya sudah pasrahkan kepadamu. Saya sebagai orang tua merestui pernikahan kalian dengan ikhlas. Mudah-mudahan Tuhan membawa keluarga kalian menjadi keluarga yang sejahtera, harmonis, dan menjadi panutan bagi orang-orang lain. Terima kasih. Silakan mempelai Sugeng. Terima kasih Ayah dan Ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah dan ibu, dalam doa ku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Kepada mempelai berdua Yunus Dwi Prakoso dengan Sela Dian Pertiwi, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kekudusan dan takut akan Tuhan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasihi, Yunus Dwi Prakoso dengan Sela Dian Pertiwi. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat ini terus menyertai perjalanan hidup mereka hari demi hari yang mereka lalui. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya, segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biar pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya bahkan sampai keturunannya. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir saat ini dengan berkat yang sama. Berkati rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Dan Tuhan berkati juga setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua. Biar semua berjalan penuh dengan sukacita.
Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua bersama orang tua maju.